Shalom, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah raya pada hari ini, 10 April tahun 2022. Masih dengan tema yang sama, penghormatan yang benar, bagian yang kedua. Saudara, mari kita melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam dalam khotbah yang pertama, saya mengambil ayat pokok di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17-19. Nah, hari ini kita melihat lagi saudara-saudaraku di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 18-29. Cukup banyak, satu perikop, tapi kita akan baca pergantian ayat firman Tuhan ini. Ibrani pasal 12 ayat 18-29. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang di rumah juga boleh membuka Alkitab masing-masing. Tanggung jawab yang berat. Ibrani pasal 12 ayat 18-29 bergantian kita baca. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jadi kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dalam hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Silakan duduk, saudara-saudaraku. Nah, melalui renungan pada hari ini, saudaraku, ayat-ayat sudah kita baca, memasuki Minggu Prapaskah, khususnya nanti pada hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan, masih juga dalam tema yang sama, penghormatan yang benar. Kita mau melihat lagi dalam satu perikop ini ya. Tentu saya tidak akan bahas satu persatu ayat ya, karena keterbatasan waktu. Kita mau melihat kebenaran-kebenaran rohani yang penting yang perlu kita renungkan pada hari ini. Nanti hari Jumat kita akan masuk lagi dalam satu momen di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita ambil petikan kebenaran rohani pada saat ini, saudara-saudaraku? Saudara, saya membagi satu perikop ini dari 3 bagian. Ya, bagian pertama itu bagian dalam Perjanjian Lama, bagian kedua dalam Perjanjian Baru, dan bagian ketiga bagaimana sikap, respon, reaksi atau sepatutnya apa yang harus kita lihat. Ya, jadi dari 3 bagian ini, saudara-saudara, kita akan belajar dan melihat bagaimana keberadaan Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang maha dahsyat, ya, yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang nanti hari Jumat kita akan memperingati hari kematian Tuhan. Amin.
Allah yang memberikan engkau umur, usia, seperti dari kesaksian, umur yang ke-41, artinya berarti kita sudah boleh berjumpa, memulai pelayanan sejak David umur 25 tahun, ya kan? Waktu itu usia saya berarti masih 33 tahun, ya kan? Gembala 35, ya artinya masih muda secara umur. Kita tidak sadar ya, sadar tidak sadar, ya waktu begitu cepat. Ya. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya kita akan belajar peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi jutaan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu, yang tetap memiliki nilai-nilai kebenaran dalam hidup yang sedang. Amin. Saya tadi bilang ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian perjanjian lama. Mari saudara-saudaraku ya, saya akan melihat secara cepat tapi perlahan-lahan, ya sistematis. Bagian yang pertama yaitu bagian dari perjanjian lama. Tolong dibaca ayat 18 sampai dengan ayat 21. Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang kuning menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Kita lihat 4 ayat ini ya jelas adalah satu peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun lalu yang tertulis dalam kitab Keluaran. Tentu kalau bicara perjanjian lama, fokusnya adalah umat Israel, bangsa pilihan Tuhan yang keluar dari tanah perbudakan dibimbing oleh Musa. Nah, bagian pertama dari perjanjian lama ini karena kita belajar, ya, kita belajar apa yang bisa kita lihat di sini, apa yang bisa menjadi satu pelajaran penting di sini buat saya dan saudara. Nah, sorotan kita, saya mengajak kita untuk melihat sebentar satu ayat yang berkata dalam ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata apa? Aku sangat ketakutan dan sangat apa? Gemetar. Saudara, inilah fakta peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu di suatu tempat, yaitu di Gunung Sinai, ya. Nah, supaya kita membuka pemikiran kita lagi, karena kita belajar pada hari ini, khusus saya ingin belajar, kita membuka kitab Keluaran ya. Kalau Pak David bacakan kitab Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat 12 dan 13 dulu. Keluaran 19 ayat 12 dan 13. Ayat 12 sampai 13. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Amin. Inilah gambaran yang ditulis dalam kitab Keluaran. Inilah fakta kejadian yang terjadi waktu itu pada masa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, ini bagian pertama. Nanti di bagian ketiganya
kita akan melihat apa sikap, apa reaksi kita, apa yang menjadi satu tolak ukur bagi kita, sehingga kehidupan orang percaya di zaman sekarang ini dalam perjanjian baru adalah kehidupan yang benar-benar terinspirasi berdasarkan apa yang terjadi pada perjanjian lama, dan tentu yang paling penting adalah dalam perjanjian baru. Oke, ya. Sampai di situ. Nah, kita melihat dulu bagian kedua dari perjanjian baru. Nanti bagian ketiga baru akan saya jelaskan poin-poinnya, intisarinya, apa yang bisa akan kita lakukan. Nah, mari kita kembali kepada kitab Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Bagian dari perjanjian baru. Apa yang ditulis oleh kitab Ibrani pasal 12 ini? Tolong dibaca ayat 22 sampai 24. Ibrani 12, 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Saudara, perhatikan ya. Kitab perjanjian lama, khususnya kitab Keluaran yang tadi sudah dibaca, melukiskan dengan sangat jelas bagaimana umat Allah pada masa itu tidak bisa sesuka mereka untuk menghampiri Allah. Tidak bisa. Hanya Musa yang diizinkan oleh Allah. Ya. Hanya Musa yang diizinkan oleh Allah. Ya. Kata ini tidak boleh sesuka hati mereka. Artinya ada aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Berdasarkan kitab Tuhan tadi kita baca. Nanti kita akan kembali kepada kitab Tuhan. Nah, dari kitab perjanjian baru, khususnya zaman anugerah, zaman Yesus datang, pintu terbuka. Kita bisa datang kepada Yesus. Ya, karena apa? Karena korban Yesus, karena darah Yesus yang tadi sudah ditulis dalam ayat ke-24 yang menebus kita. Ini saya sudah singgung minggu yang lalu. Ya, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, ya, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Sampai di sini saudara bisa menangkap. Ya, nah, sekarang saudara-saudaraku, kalau pintu itu sudah terbuka, kita boleh memiliki peluang yang sama. Kita memiliki kesempatan yang sama untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, apa sikap dan reaksi kita? Kalau umat perjanjian lama itu tidak bisa sembarangan, mereka punya aturan-aturan tertentu. Kalau kita terus baca dalam kitab Keluaran, ada pembuatan tabut perjanjian, kemah sembahyang itu yang sangat-sangat ngejelimet, ya. Orang bilang itu sehingga itu hanya ada orang-orang khusus, orang tertentu yang boleh melayani, yang boleh berjumpa dengan Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, ya, sejak peristiwa hari kematian Tuhan, waktu kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Nah, haleluya, saudara-saudara. Saudara, saya kembali mengajak dan melihat kitab Keluaran dulu sebelum nanti masuk kepada yang bagian penting, yaitu sikap kita sebagai umat Allah, sebagai anak Tuhan. Tolong Pak David kembali baca Keluaran pasal 19 ayat 18, ayat 16 sampai 21. Apa yang ditulis di sana? Karena itu juga tadi sudah dikutip oleh kitab Ibrani. Kita lihat betapa dahsyatnya Allah, betapa dia pribadi yang maha agung dan tidak bisa sembarang orang untuk berjumpa dengan dia pada masa itu. Keluaran pasal 19 kembali tolong dibaca ayat 16 sampai 21. Keluaran 19 ayat 16 sampai 21. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada gurun dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras.
sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Iya. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menyembah Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Berdirilah mereka pada kaki gunung. Di bawah berarti ya. Kemudian ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Iya. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Oke. Maka Tuhan memanggil Musa Maka Tuhan memanggil Musa kemana? ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke Siapa? atas. Siapa? Hanya seorang diri atau seluruh bangsa? Hanya seorang diri. Hanya Musa. Diwakili oleh Musa. Kemudian ayat 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Iya, puji Tuhan. Ini gambaran ini saya bagikan mengingatkan kita semua bahwa pada masa itu tidak bisa sembarangan orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah menetapkan seorang yang bernama Musa untuk memimpin umat ini. Dan hanya Musa saja yang berhak naik ke Bukit Sinai, ya, atau Gunung Pausina, ya. Dan kita tahu bersama, ya, Musa itu berbicara langsung dengan Tuhan. Ada dalam kitab Keluaran pasal 33. Ya. Nah, kita lihat. Tetapi dalam perjanjian baru, korban Yesus menghapus itu semua. Haleluya, saudara. Korban Yesus menghapus itu semua. Nah, ada satu fakta yang terjadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, mari sebagai mengingatkan kita apa itu yang terjadi. Mari membuka Matius pasal 27 ayat 51. Kemudian kita akan masuk kepada poin-poin penting di sini. Matius pasal 27. Matius 27 tolong. Ayatnya, ayat 51. Ya. Matius 27 ayat 51. Mulai ayat 50 saja sebenarnya. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya sudah tidak ada lagi yang namanya tempat tersembunyi atau tempat khusus yang hanya boleh orang-orang tertentu berjumpa dengan Tuhan. Tempat itu terbuka. Amin. Saudara, sebelum saya masuk pada poin ini, apa yang kita bisa petik? Maka artinya saudara-saudaraku, Tuhan datang kepada orang, datang kepada manusia. Sekarang tinggal tergantung kita. Apakah kita membuka hati untuk Tuhan? Amin. Amin. Apakah kita membuka hati untuk Tuhan? Tadi, kalau saya tidak salah ingat, dalam kesaksian dikatakan, ya, semakin kita menyadari, semakin bertambahnya usia, maka peluang dan kesempatan itu menjadi semakin sedikit dengan bertambahnya usia, ya kan? Maka itu dengan bertambahnya usia kita tidak boleh kehilangan peluang dan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Nah, sekarang saudara-saudara, kita lihat dua fakta ini, dua keadaan, dua situasi. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan diwakili oleh seorang yang bernama Musa untuk berjumpa dengan Allah dan kemudian nanti akan menerima hukum Taurat. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, dikorbankan di bukit Golgota. Darahnya tercurah, dan darah itulah yang membuat kita diselamatkan. Oleh itu,
Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang penting dengan kita menyadari fakta-fakta ini. Ya. Dengan kita menyadari fakta-fakta ini. Kalau dulu perjanjian lama, bukit bergoncang, bumi bergoncang, dilukiskan di sini sehingga Musa ketakutan dan gemetar. Ada bunyi sangkakala, ada angin badai, ada kekelaman, ada kegelapan. Bayangkan tadi, fajar, artinya pas pagi hari, baru bangun umat Israel itu sudah berhadapan dengan keadaan seperti begitu. Tetapi berbanding terbalik dengan perjanjian baru, yang kita lihat bukan bunyi sangkakala yang kita dengar, bukan bukit bergoyang, tapi yang kita lihat ada satu sosok yang rela mati di atas kayu salib. Ya. Dua keadaan ini harusnya membuat kita gentar. Dan perjanjian baru melukiskan bahwa Yesus dia adalah pengantar perjanjian baru dan kepada darah penghicikan yang berbicara lebih kuat daripada darah. Haleluya. Ya. Sampai di sini yang saya sebutkan fakta-fakta ini seharusnya membuat kita memiliki sikap seperti yang kita baca dalam baca ayat 25 sampai 29 yang akan kita lakukan. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji, satu kali lagi aku akan menguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkaplah satu kali lagi. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanuskan. Ratusan atau mungkin ribuan tahun lalu umat Israel tergoncangkan itu bukit Sinai, amin. Tapi perjanjian baru mati di kayu salib, tergoncangkan di sana. Tapi darah itu membuat orang kuat di dalam Tuhan. Sekarang saudaraku, sikap kita sebagai umat Allah dan lebih spesifik saya mau katakan sebagai anak Bapa di surga, apa? Berdasarkan kebenaran-kebenaran ini. Yang pertama, jangan menolak Dia. Amin. Amin. Dari hati saya yang paling dalam, saudara-saudaraku, jangan menolak Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jangan menolak Tuhan. Saudara, kalau ada yang menyentuh gunung itu, siapapun dia, kata Tuhan, mati. Siapapun dia. Tetapi waktu kita menyentuh kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan menyentuh dia, manusia lama kita yang mati justru. Tapi manusia baru kita hidup di dalam Tuhan. Tapi pesan saya yang pertama, jangan menolak Dia. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Amin. Saudaraku, tadi kami bicara, milikilah selalu kehausan kepada Tuhan dan jangan jadi pemberontak. Haleluya. Itu sudah terjawab. 19 tahun sudah kita mengungkap pelayanan. Ya. Dengan pasang surut, gelombang laut, segala macam yang kita alami, orang masuk banyak orang, jemaat. Sampai hari ini tetap kita ada dalam gereja dan ibadah itu semua karena anugerah Tuhan. Yang pertama, jangan menolak Dia. Haleluya. Yang kedua, senantiasa mengucap syukur. Senantiasa mengucap syukur. Tolong dibaca sekali lagi ayat 28 itu. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Sampai di situ. Marilah kita mengucap syukur.
Silakan. dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang ketiga, beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Minggu lalu saya sudah sampaikan, penghormatan yang benar sepatutnya membuat kita rajin dan setia beribadah dan melayani Allah yang hidup. Sekarang, penegasannya untuk tema yang sama, bagian yang kedua. Jangan menolak Dia, senantiasa mengucap syukur dan beribadah kepada Allah yang hidup menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan menurut cara kita, saudaraku, amin. Amin. Dengan hormat dan takut. Haleluya. Saudara mau? Amin. Saudara tetap menerima Dia, jangan menolak Dia. Amin. Kebenaran Tuhan Injil mengatakan, waktu kita tidak mengakui Tuhan, nanti pun Dia tidak mengakui kita. Haleluya, saudaraku. Akuilah Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dia tetap Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, dimanapun kita berada. Haleluya, saudaraku. Kenapa? Karena sekarang kita bukan datang kepada bunyi sangkakala, kepada gunung api yang menyala, tapi kita datang kepada Yesus, pengantar perjanjian baru yang darahnya menebus saya dan saudara. Haleluya, saudara. Jadi pada hari ini, saudara-saudara, ini kebenaran yang saya bagikan. Jangan menolak Dia, senantiasa mengucap syukur dan beribadah kepada Allah yang hidup. Saya mau baca apa yang ditulis oleh ayat 28 ini dalam bahasa Alkitab, bahasa Indonesia sehari-hari atau di masa kini. Ya, ayat 28, perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Sebab itu, hendaklah kita mengucap terima kasih kepada Allah, karena kita menerima Dia, suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Saudara, untuk poin yang ketiga, beribadat kepada Allah yang hidup ini, saudara jangan membatasi dengan hanya berada dalam gereja. Di keseharian kita, di rumah kita, di perjalanan, tempat kita kerja, itu adalah ibadah kita. Kita mengasihi istri kita, kita menafkahi keluarga kita, itu ibadah kita. Kita menyayangi keluarga kita, itu ibadah kita. Ya, kita berbuat baik dengan tetangga kita, itu ibadah kita. Kita bekerja dengan baik di tempat kita kerja, itu ibadah kita. Dan waktu kita ada kesempatan seperti sekarang hari Minggu ini pun ibadah. Amin. Kita berkumpul bersama untuk beribadah. Ke gereja harus. Haleluya. Karena kita mau melayani Allah yang hidup. Haleluya. Rasa-rasanya ya, kita ingin setiap hari berdoa. Rasanya kita ingin setiap saat beribadah kepada Tuhan ya. Bahkan Daud pernah berkata begini, lebih baik satu hari di mana? Di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya, kalau saya mau melihat, Daud tidak ingin jauh dari Tuhan. Daud ingin benar-benar Tuhan ada dalam hatinya dan Daud ada dalam hati Tuhan. Amin. Bukankah kita harus demikian, saudaraku? Itu bukan rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Kita bukan umat perjanjian lama. Ya, kalau umat perjanjian lama, kamu datang ke gunung itu, kamu sentuh, kamu mati. Ya, tapi kita adalah umat perjanjian baru yang dianugerahkan Tuhan sebagai anaknya. Ini kan hubungan yang spesial. Bapak David punya anak, bukan? Waktu anak Bapak David manja, dekat, berkomunikasi, pasti ada rasa sayang. Tuh, bukan? Ya kan? Begitu juga Bapak di surga. Waktu kita dekat kepada Bapak, kita menyentuh Bapak, Bapak senang. Bahkan sebelum kita berkata-kata, aku butuh ini Bapak tahu. Amin? Bapak tapi tahu kebutuhan anak. Ya kan? Itu gambarnya yang eksklusif umat perjanjian baru. Kalau umat perjanjian lama, oh nanti dulu. Siapa kamu? Dari suku mana kamu? Dari suku Lewi? Boleh melayani. Tapi tetap ada persyaratannya juga, masih tetap. Mau jadi imam, benar-benar harus dalam kekudusan, kesucian.
menurut standar Allah pada waktu itu. Umat perjanjian baru, kamu datang dari kalangan manapun, dari suku apapun, warna kulit kamu apapun, pekerjaan kamu apapun, aku tetap menerima kamu. Amin. Karena itulah Allah. Allah yang hidup dan kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang darahnya tercurah di bukit Golgota. Yang membuat kita layak memanggil dia Bapa. Amin. Saudara, apakah saudara tidak tersentuh dengan korban Yesus? Haleluya. Jangan sampai kita berkhianat kepada Dia. Ada yang menista korban Yesus. Ada yang tidak suka dengan darah Yesus. Ada yang tidak suka. Betul-betul tidak suka. Tolong baca Pak David. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Bacanya pelan-pelan ini. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, saudara lihat, artinya ada orang yang menganggap darah Yesus darah yang najis. Ini tidak percaya. Ini yang saya mau bertanya saudara-saudara, kepada Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu saudara-saudari yang menonton video khotbah ini. Ya, korban Yesus sudah final. Tak ada keselamatan di luar Yesus. Amin. Dialah satu-satunya jalan menuju surga. Haleluya, saudara-saudara. Hari ini, kalau engkau masih ada dalam anugerah Tuhan, maka 3 hal ini lakukan. Jangan menolak dia, senantiasa mengucap syukur, kata Alkitab tadi apa? Berterima kasih dan beribadah kepada Dia, Allah yang hidup. Selamat menyambut Jumat. Ya. Selamat. Fakta-fakta ini membuat kita gentar. Saya pun merinding. Oh saudara, iya, Tuhan tolong saya. Saya mau mulai Tuhan. Kita ditolong Tuhan. David melayani keluarga, bekerja. Itu adalah bentuk ibadah kita. Kerja yang jujur, kerja yang rajin. Itulah bukti kita. Ibadah kepada Dia. Tuhan berkati kita semua. Selamat nanti menyambut Jumat hari Jumat. Mari kita bangkit. Amin. Siapapun engkau
Bye.